PG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja di SMK Negeri 1 Tanjung Enom dengan materi sistem injeksi bahan bakar elektronik atau sistem EV. Dosen pembimbing Pak Dr. Ridwan Adam, MPD, dan guru pamong saya Pak Dede Saryono, SPD MPD. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Pagi ini sebelum kita awali pembelajaran, kita masuk ke ruang kelas. Kita di sini saya kasih briefing dulu. Jadi nanti sebelum masuk ke kelas, kalian cuci tangan dulu, terapkan prokes untuk jaga kesehatan ya. Di satu persatu nanti mulai dari ini area, nanti ke belakang, ya, belakang semua selesai masuk. Nanti sebelum kalian duduk, tolong kalian membersihkan kelas ya. Ini ada sapunya. Kita belajar untuk cinta lingkungan, jadi dari keadaan yang bersih kita bisa nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi nanti kelas dibersihkan, kita nyaman pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Karena ada ayat suci yang bilang itu anak dubatu minal iman. Oke, langsung saja. Arya maju. Tangan. Oke, kabur ya. Oke, nih, nomor 1 ya. Oke, maju, Gus. Ini Gus ya, 1 Gus. Oke, Arya. Selesai, aku anggap sudah selesai. Nah, yuk, terakhir. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdua cepat. Arya ya? Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, akan kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita memulai proses pembelajaran, saya tanya dulu ke kalian. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat atau sehat saja? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ada yang ngerti? Afiat itu artinya apa? Afiat? Ada yang tahu? Ya, selain di sini kalian sebagai siswa TKR yang harusnya kompeten dalam praktikum, kalian juga kalau bisa secara rohani juga
berkompeten, artinya biar kalian juga punya kontrol terhadap sikap diri. Artinya sehat walafiat itu, sehat itu secara fisiknya, afiat itu secara manfaatnya. Contoh, sehat tangannya sehat, bisa digunakan. Afiat itu artinya difungsikan sesuai hal yang benar. Contohnya tangan digunakan untuk menulis, tangan digunakan contoh untuk menyingkirkan barang yang berbahaya. Contoh di jalan ada batu, kalian menyingkirkan agar batu itu tidak menjadi penyebab kecelakaan untuk orang lain. Itu yang dinamakan sehat walafiat. Nah, saya harap di sini semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat semua kan? Iya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu bicara ya. Yuk. Mari kita menyanyikan lagu bicara. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Selesai. Hari, ya. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi sarapan pakai apa nih? Sarapan pakai nasi betul. Nasi betul, mantap. Kaki yang lanjut. Oke, berikutnya Agus. Alhamdulillah. Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, usahanya itu masih jalan yang ini. Alhamdulillah masih. Tetap lanjutkan ya. Jadi memang pendidikan vokasi, pendidikan SMK itu harusnya memang untuk kita mendidik atau mencetak tenaga-tenaga kerja yang siap untuk bekerja. Jadi artinya jangan malu untuk bekerja. Kita muda, semangat untuk berkarya. Yang artinya nanti setelah kalian lulus kalian tidak sulit lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, ada? Ada. Agak tadi berangkat dari rumah jam 7:30. jam 7:30. Oke, jangan berangkat pepet-pepet sama waktunya ya. Nanti takutnya di jalan kenapa-kenapa seperti teman kalian yang kemarin itu kecelakaan. Ya, terlebih lagi kecelakaannya kemarin teman kalian tidak memakai helm. Nah, kalau helm itu di toko banyak, beli yang 50.000 ada, 100.000 ada, 150.000 ada, 1 juta sampai dengan 1 juta lebih juga ada. Cuma kalau isi kepala enggak ada. Jadi hati-hati yang namanya apa? Pakai helm. Dipakai helm beneran. Jangan helmnya dibawa, ditaruh bawah, nanti kalau ada posisi pun dipakai, jangan ya. Pakai helm kan? Pakai. Ya, oke. Berikutnya, Arya. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ini paling tinggi ini ya, paling semangat ini. Arya tingginya berapa? 188, Pak. 188 itu begini. Nah itu. Alhamdulillah ya, jadi ini bibit berkualitas nanti. Apa yang dimaksud dengan mil? Mil itu malfungsi
atau lab. Itu kita sebut atau lebih kenal dengan namanya check engine. Nah, ada yang ngerti check engine itu tempatnya di mana? Nah, Fajar, silakan. Di dashboard, Pak. Di dashboard. Beri tepuk tangan dulu untuk Fajar. Untuk check engine itu tempatnya di Dashboard. Check engine itu ya fungsinya untuk apa? Menunjukkan jika terjadi kerusakan pada sensor. Alat yang harus dibawa itu buku sama bol. Keluarkan dulu. Oke, nah buku sama ballpoint itu nanti fungsinya untuk mencatat materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, sekaligus sebagai rangkuman untuk kalian berpresentasi nanti. Oke, terus kemudian ada alat komunikasi dan tambah referensi. Artinya apa? Kalian punya HP semua? Ya, alhamdulillah. Jadi nanti ya ada beberapa referensi atau sumber materi yang harus kita buka lagi. LKPD ya. Ini sudah LKPD. Nah, ternyata sudah. Kalau bangun cetaknya sendiri. Oke ya. Di LKPD ini, ya. Di LKPD yang kalian pegang itu ada beberapa ya kerusakan yang timbul karena beberapa penyebab. Itu nanti akan kita pelajari di kegiatan nanti. Oke, tutup dulu. Kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat bahan aja atau materi aja. Sudah di-download kan kemarin? Sudah. Nah, ini permasalahan yang harus kita selesaikan hari ini. Mobil Pak Doni sulit dinyalakan. Pada dashboard mobil check engine nyala berkedip dan atau menyala terus menerus. Ya contoh ya. Ini kalau di mobil itu nyala terus menerus. Kalau di motor itu biasanya dia berkedip. Tapi ada beberapa mobil itu salah satunya itu juga berkedip. Jadi ada beberapa produsen pabrikan yang berbeda cara menambahkan kerusakannya. Nah, nanti PR-nya kalian itu untuk pelajari kira-kira mobil Pak Doni mengalami masalah apa dan bagaimana cara mendiagnosa atau menghilangkan permasalahan atau mobil tersebut. Nah, ini permasalahan yang akan kita bahas kedua. Nah, kejadian seperti pada gambar ya terjadi setelah pelaksanaan servis pada mobil. Jadi setelah servis pada mobil terjadi dua hal tersebut. Itu satunya di mana itu? Yang gambar atas? Di kursi atau di? Nah, itu kotor. Lah, itu kotor. Kalau setelah servis biasanya kenapa? Nah, ganti dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita diskusikan. Terus bawah itu kira-kira komponen apa? Lantai mobil. Nah, lantai mobil itu ada bercak coklat banyak itu. Ya, itu pasti ada penyebabnya setelah servis. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Dari mana dan bagaimana bisa terjadi permasalahan tersebut dan bagaimana cara mengatasi. Nah, ini kegiatan belajar 1. Pada kegiatan pembelajaran 1 itu nanti kalian akan kita bagi atau saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing per kelompok itu terdiri dari 4 anak. Sudah ya ini ya? Nah, sesuai absen saja ya, kakak ya? Oke ya, cukup sesuai absen. Jadi nanti tugas dari kelompok itu adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan yang tadi, 2 itu tadi yang muncul. Kemudian menganalisis
permasalahan itu. Dari mana permasalahan itu, penyebabnya apa? Di sini kita punya ya alat namanya fender cover. Fender cover, coba Fauzan baca, betul. Fender cover berfungsi untuk melindungi bagian sisi bonnet kendaraan. Fender cover terpasang pada bagian kanan, kiri, dan depan. Cara memasangnya pun mudah, yaitu dengan mengikat kedua bagian tali terdapat pada komponen yang terdapat di Yang mana nih? Coba diangkat. Nah, ini benar fender cover. Ya, kita perlu belajar yang namanya materi ini dulu. Nanti kalau kita jadi bahan atau jadi alatnya kita sudah ngerti, tata cara sudah ngerti, ketika nanti di mobil kita juga nggak bingung. Ini yang diaplikasikan di mana? Ya, ini dipegang. Nah, ini nanti ditalikan di. Nah, ini contohnya katakanlah ini mobil ya, taruh sini. Ya, talikan. Itu biasanya di engselnya dari apa? Tutup mesin atau kabel mesin. Talikan. Baca terus. seat cover berfungsi untuk melindungi kursi. Biasanya kursi yang dilindungi dipasang seat cover hanya kursi bagian penguntung. Nah, ketika kita menyentuh itu, katakanlah kita posisi mekanik, kita menyentuh roda kemudi, ya, roda kemudi itu kotor dan kita lupa untuk membersihkannya, nanti otomatis nilai kepuasan dari customer juga menurun. Ini seperti itu. Toh pun kalau kita nggak lupa kita membersihkannya lagi, kita juga boros yang namanya waktu. Makanya kita pakai yang namanya steering wheel. Coba, ayo. Floor mat adalah seperti kaca, namun fungsinya bukan untuk membersihkan serta sepatu atau kaki yang kotor, melainkan hanya sebagai pelindung bagian lantai mobil. Memang saya sengaja hari ini saya tidak membawa yang namanya floor mat. Kenapa saya sengaja tidak bawa floor mat? Saya pengen membuat sampean itu bisa menganalisis alatnya yang mana, bahannya yang mana. Ini bukan untuk floor mat, tapi ini celemek atau fender cover bagian depan. Yang kita lindungi di fender cover itu bukan bagian samping kanan kiri saja, tapi juga depan. Nah, di situ ada beberapa mekanisme sebenarnya, ada dua mekanisme. Yang pertama dengan menggunakan kabel, yang kedua tidak menggunakan kabel. Kalau tidak menggunakan kabel itu sama nyebutnya dengan wireless. Wire itu dari wireless itu dari kata wire, kata dasar wire. Wire itu adalah kabel. Plus itu artinya tidak pakai, berarti tidak memakai kabel. Indonesia yaitu kesalahan sistem elektronik yang disebabkan oleh sensor-sensor atau bagian lain yang mungkin bisa dideteksi oleh ECU. Ya, DTC itu kesalahan sistem elektronik yang disebabkan oleh sensor-sensor atau bagian lain yang mungkin bisa dideteksi oleh ECU. Jadi DTC itu berasal dari kerusakan sensor rata-rata. Jadi adanya kerusakan sensor itu tadi menghambat kinerja dari engine. Nah, kinerja dari engine itu akan jadi terhambat. Makanya DTC itu perlu dihapus. Nah, cara menghapusnya pakai yang namanya scan. Oke, mari kita simak bersama cara penggunaan dari scan tool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Hamzah. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video bagaimana caranya menggunakan scan tool merek scan ini ya. Nah, jadi yang perlu sama-sama kita pahami bahwa scanner ini merupakan alat bantu fungsi mekanik
dalam mendiagnosis kerusakan pada kendaraan Evo EV. Jadi tidak serta-merta jika kita menggunakan skenario ini, semua kerusakan bisa langsung dapat diatasi. Nah, tetap diperlukan kemampuan dari si mekanik dalam hal menganalisa kerusakan. Jadi skenario ini hanya alat bantu ya, untuk memudahkan memetakan kerusakan sehingga si mekanik kerjanya lebih gampang. Baik, sebelum kita menggunakan skenario ini, saya akan jelaskan sedikit tampilan awal pada skenario ini. Jadi skenario ini juga bisa menggunakan WiFi. Jadi kalau kita konekkan ke WiFi itu bisa, misalkan untuk keperluan update data software-nya. Nah, pada skenario ini kita bisa memilih menggunakan tombol yang ada di sini atau langsung kita touch screen ya. Ya, bisa langsung kita sentuh. Ini contohnya. Jadi di sini tampilan awalnya ada record data, itu diagnosis, measurement, scoring. Jadi untuk tampilan awalnya tidak terlalu rumit ya. Jadi saya bilang yang gampang untuk digunakan sekalipun kita baru pertama kali mengoperasikannya. Jadi ini kalau kawan-kawan juga mau mengkonversi atau menggunakan kalkulator, di sini juga tersedia. Caranya tinggal kita pilih yang terbantu ini. Nah, di sini ada konverter, kalkulator, dan lain sebagainya. Jadi misalkan nanti kita melakukan pengecekan dalam skenario ini, kawan-kawan pun sudah lama bisa dikonversi ke ukuran yang biasa mereka gunakan. Ya, pada fungsi skenario ini masih menggunakan kabel DLC ya. Jadi kabel DLC ini berfungsi sebagai penghubung antara DLC pada kendaraan EV dengan skenario ini sendiri. Ya, jadi nanti kabel DLC ini kita konekkan atau kita hubungkan ke DLC pada kendaraan. Oke, langsung saja kita koneksikan. Nah, pada video ini saya mencoba skenario ini untuk kendaraan merek Toyota Rush. Ya, jadi DLC pada Toyota Rush berada di tengah-tengah sini ya. Ini menggunakan 16 konektor di sini DLC-nya. Jadi nanti kawan-kawan menyesuaikan posisi DLC pada kendaraan. Kadang-kadang ada di sini dan ada juga pasang seperti ini. Ya, jadi tinggal kita colokkan kabel DLC-nya ke DLC kendaraan. Nah, setelah kita colokkan ke DLC-nya, maka lampu indikator ini menyala ya. Oke. Jadi lampu indikator ini juga sebagai tanda bahwa sekarang pada saat ini skenario ini sedang melakukan pengisian data ya. Di DLC otomatis langsung isi. Nah, kita ada data di sini. Oke, dengan juga lampu indikator ini menyala. Jadi nanti apabila lampu indikator ini berwarna hijau, berarti ini selesai. Jadi kalau nanti kalau menemukan scan dengan lampu indikator berwarna hijau, itu artinya baterai sudah full. Oke, kemudian tinggal kita kontak kunci kontak. Nah, kita langsung masuk ke menu diagnosis. Ini seperti ada gambar bersama dan ada gambar mobil yang terdapat. Nah, ini terdapat beberapa pilihan ya, beberapa nomor kendaraan. Jadi sesuaikan dengan kendaraan yang di-scan. Yang ini kan orange dulu, kalau kawan-kawan yang mobil Eropa, kita bagi ke Eropa. Jadi semua mobil Eropa terbuat. Kalau kita datang ke Asia, semua mobil merek Asia terbuat. Kita pakai yang paling lebih saja. Kemudian karena ini mobil Toyota Rush, kita pakai yang Toyota. Nah, di sini ada dua pilihan, ada automatic selection dan ada manual selection. Ya, kalau kita pilih automatic selection maka akan kita ini. Nah, kalau kita pilih automatic selection maka kita diminta untuk memasukkan PIN kendaraan atau nomor rangka.
tinggal identifikasi number. Nah, tentu apabila ada PIN juga, ini menyesuaikan dengan database yang ada di scanner ini. Apabila tidak terdapat di sini, maka tidak bisa digunakan. Nah, maka kegiatan fase 2 ini, nah, masing-masing kelompok berdiskusi tentang kaitan materi belajar atau bahan belajar dengan permasalahan yang terjadi. Oke, untuk kegiatan fase 3 silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan data. Nah, data apa? Data penyelesaian dari LKPD ini. Ya, di LKPD ini ya sudah jelas di situ ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Contoh nih ya, di depan ini ada vendor. Nah, ada vendor. Nah, vendornya ini berat. Vendornya berat. Ya, contoh itu permasalahan yang terjadi. Contoh ya, permasalahan yang terjadi dengan ini perintahnya amati gambar di atas. Kaitkan gambaran pelaksanaan di atas dengan penggunaan alat pelindung atau cover perawatan dan perbaikan sistem bahan bakar injeksi elektronik atau EV. Jadi permasalahan contoh vendor, ya permasalahan vendor berat atau vendor beset. Nah, penyebab ya atau hasil pengamatan itu hasilnya sampai diskusi dengan teman-teman kelompok ini diamati kira-kira penyebabnya seperti apa. Atau lalai menggunakan vendor cover pada saat solusinya apa? Solusinya yang menggunakan SOP pekerjaan dengan menerapkan penggunaan vendor cover. Kita termasuk SOP. Pada fase kelima nanti kalian tugasnya itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD itu. Nah, permasalahan-permasalahan pada LKPD itu salah satunya juga ada pada persepsi atau gambaran permasalahan di awal pembelajaran kita tadi. Oke ya, saya bagi ya. Ini tugasnya nanti ya. Ini untuk pembahasan tentang poin pertama. Poin pertama tadi apa? Vendor cover. Tadi permasalahan kedua di apa? Standing wheel cover. Nah, standing wheel. Terus ini permasalahan di seat pengemudi atau pengemudi. Ini permasalahan di motor atau lantai mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4.
tentang lantai floor mat. Permasalahan timbulnya genangan di lantai mobil. Nomor 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seat atau kursi mobil. Permasalahan di gambar di atas adalah adanya bercak atau noda di kursi atau jok mobil. Penyebab yaitu mekanik lalai tidak menggunakan seat cover saat melakukan perbaikan. Solusi, sebaiknya mekanik menerapkan SOP seperti memasang seat cover pada jok atau kursi mobil saat perbaikan. Oke, ya, benar ya. Jadi kuncinya kita harus menggunakan yang namanya seat cover. Kita akan mengadakan tes area. Oke, ini nanti dikerjakan satu persatu. Nanti kita koreksi bersama-sama. Ya, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Ada waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Mengerjakan sendiri, jangan sampai menyentuh. Oke, waktunya cukup, selesai. Dikumpulkan per kelompok. Ya, kita evaluasi bersama-sama tentang soal yang muncul dan kita cari tahu jawabannya bersama-sama ya. Oke, yang pertama silakan dibaca dari Ricky. Seorang mekanik bernama Doni sedang kesulitan dalam mendeteksi gangguan pada sensor dan pada aktuator secara manual. Di saat yang bersamaan, mekanik lainnya bernama Tandi menyarankan sebuah alat yang bisa mempermudah untuk mendeteksi. Ya, sekali jawaban yang benar itu adalah D ya, kalau ingat-ingat. Jadi kenapa? Roda diagnostic tool itu bukan merupakan skandal universal. Karena ada skandal universal, ada skandal yang untuk ya mobil khusus itu. Oke, lanjut. Nomor 5. Ya. Setelah seorang mekanik mengganti sensor yang mengalami kerusakan dibuktikan dengan mil yang menyala, mobil tetap belum normal seperti semula. Manakah faktor penyebab yang benar? B ya? Jawabannya adalah B. Ya, sekali jawaban yang benar itu adalah yang B. Jadi ya DTC yang belum dihapus itu nanti akan menjadi fix atau data hambatan jalannya dari sensor ke ICU kemudian terakhir menuju aktuator. Salah satu coba berdiri dan kasih kesimpulan pembelajaran dari ini. Hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita bisa belajar atau mengetahui cara penggunaan scan tool dan alat-alat untuk membantu perbaikan mobil. Ini refleksi pembelajaran hari ini ya. Jadi ada dua permasalahan yang tadi muncul. Yang pertama itu adalah kelalaian dalam penggunaan seat cover. Tadi kita lihat di ya analisa atau permasalahan pertama itu adalah kursi yang kotor. Gambar kedua itu adalah apa? Lantai yang kotor. Jadi solusinya itu adalah penggunaan dari seat cover dan floor cover atau floor mat. Permasalahan yang kedua yang muncul itu adalah kode mil menyala terus-menerus. Kode mil menyala terus-menerus solusinya adalah menghapus DTC betul sekali, data trouble
Ini juga bermanfaat bagi kalian. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Kita nanti pertemuan selanjutnya akan menggunakan seat cover, floor mat, terus fender cover, steering wheel cover langsung di kendaraan. Terus kita juga akan menggunakan yang namanya skettle langsung di kendaraannya. Ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, kalau pulang hati-hati di jalan, ini kelihatannya udah mendung, mau hujan. Jadi nanti kalau hujan, kalau nggak mau mantel, lebih baik berteduh dulu. Kalau rumahnya dekat, kalau mau nekat, hati-hati di jalan.